Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, setelah sekian lama pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Duta Aswaja, ingin ikut serta dalam dunia dakwah online. Lalu kita sudah bermusyawarah, akhirnya kita putuskan membuat podcast. Ya, alhamdulillah sudah tercapai, walaupun masih sederhana. Tapi insya Allah ini akan berguna bagi kita semua. Langsung saja pada podcast perdana kita kali ini, kita mendatangkan keynote speaker, sekaligus narasumber, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Duta Aswaja Kudus sendiri, yakni Abah Kiai Haji Muhammad Toat Mukhtar. Pada podcast perdana ini kita akan membahas dan mengupas secara singkat mungkin mengenai pola pendidikan pesantren. Seberapa efektifkah sih pesantren di era-era sekarang ini? Lalu apa tantangan pesantren ke depannya dan bagaimana agar pesantren dapat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain? Langsung saja untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Abah Kiai Haji Muhammad Toat Mukhtar mengenai bagaimana sih gambaran umum tentang pola pendidikan pesantren dan apa keunggulan pesantren, pola pendidikannya dengan lembaga-lembaga yang lain? Monggo, Bah. Sebelum ke pola pendidikan, kita perlu ketahui dulu tentang bagaimana sih sejarah pesantren itu. Jadi kalau kita runut dari beberapa dokumen tentang pendidikan di pesantren atau tentang pondok pesantren, ini sudah dimulai setidaknya pada abad 16 Masehi. Tonggak sejarahnya dimulai ketika Kanjeng Sunan Ampel, Raden Rahmat itu memulai berdakwah dan kemudian diikuti beberapa murid-muridnya, santrinya yang tinggal bersama dengan Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya itu. Nah, kata pesantren sendiri itu ada beberapa versi. Yang pertama, ada yang menyebut bahwa kata pesantren itu dari kata cantrik bahasa Jawa, atau ada yang menyebutnya itu bahasa Sangsekerta. Artinya seorang murid, santri nyantrik pada gurunya, pada kiainya. Kemudian santri yang nyantrik itu mengikuti sampai siang malam, tinggal bersama dengan santri, dengan kiainya atau dengan gurunya, dekat dengan rumah kiainya itu. Maka dibuatkanlah yang namanya gubuk atau tempat atau pondok. Pondok ini kalau dalam bahasa Arab artinya funduk, dari bahasa funduk yang artinya penginapan atau hotel. Kalau orang Jawa menyebutnya pondok itu ya tempat tinggal, itu tempat tinggal, tempat yang sederhana. Nah, istilah-istilah pondok pesantren ini kalau di Jawa kita kenal dengan pondok pesantren. Kalau di Aceh ada yang menyebutnya dengan dayah. Kemudian ada, kalau di luar Jawa di tempat yang lain ada yang menyebutnya dengan suro. Tapi intinya bahwa pondok pesantren itu pola pendidikan yang mengedepankan kedekatan antara seorang murid dengan kiai atau dengan guru dalam segala hal. Sehingga santri itu punya sosok contoh, sosok teladan yang setiap hari dia bisa ikuti. Itu sejarahnya seperti itu. Secara umum pola pendidikan pondok pesantren itu merupakan pendidikan yang paling genuin di Indonesia, paling dulu. Artinya sebelum ada sekolah-sekolah yang model sekarang ini, itu pendidikan di Indonesia itu sudah dimulai dan didahului dengan pola pendidikan pondok pesantren.
Kira-kira itu sejarahnya seperti itu. Kemudian apa tadi tentang Eh, keunggulannya Pak dari lembaga-lembaga lain tuh apa sih yang jadi nilai utama dan plus dari pesantren? oh itu jelas bisa kita lihat dari apa ini faktor-faktor yang ada di pesantren itu sendiri. Kalau kita runut, pesantren itu memiliki sekian komponen. Yang pertama, bisa disebut pesantren manakala ada masjid atau musola. Jadi di situ fungsinya untuk pembiasaan dan pelaksanaan ibadah. Kemudian yang kedua, ada kiai atau ustadz. Jadi kalau di desa itu ada masjid tapi tidak ada kiai, tidak ada ustadznya kan juga tidak berfungsi, tidak berfungsi, hanya sekedar bangunan. Nah, kalau di pondok itu ada masjid, musola atau tempat ibadah yang di situ ada kiai atau ustadz yang membiasakan atau menjaga keteraturan ibadah oleh kiai itu terhadap santrinya. Sehingga yang namanya jamaah, yang namanya sholat, yang namanya ibadah itu bisa berjalan dengan teratur, bisa berjalan dengan tertib itu. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama masjid, yang kedua kiai atau ustadz, yang ketiga adalah kitab-kitab salaf. Kitab-kitab salaf. Kadang-kadang ada asrama ya bukan pondok. Asrama itu juga dia punya tempat, punya masjid, ada ustadznya atau ada murabinya, ada gurunya. Tapi yang diajarkan bukan kitab salaf, ya. Maka tidak disebut pondok pesantren. Nah, kalau di pondok pesantren tentu yang namanya kitab-kitab salaf atau kalau di dalam tradisi pesantren disebut kitab kuning atau ada yang menyebutnya kitab gundul. Ya, gundul itu bukan kepala yang tidak ada rambutnya itu bukan, tapi gundul itu karena tidak ada harokatnya gitu. Ya, kita tahu kalau pesantren mulai dari kitab yang paling dasar, Mabadiul Fiqhiyah, dari kitab yang paling rendah sampai kitab yang paling besar ya, itu semuanya menjadi referensi atau menjadi bahan pengajaran. Tiga, yang keempat apa tadi ya, pertama masjid, kemudian kiai, kitab salaf ya, kemudian 24 jam, pola pengasuhan yang 24 jam. Kalau sekolah itu kan kadang 8 jam ya. Apalagi situasi pandemi ini malah tidak ada tatap muka atau tidak ada intensitas pertemuan antara guru dengan murid sampai 8 jam tidak sampai. Yang normal saja kadang-kadang 8 sampai 10 jam. Nah, di pondok itu bukan hanya 8 jam, 24 full jam. Iya, full 24 jam. Jadi ibaratnya sampai murid itu mau melakukan apa saja, guru yang dilakukan guru apa saja itu semuanya bisa dipantau, bisa kelihatan itu. Itu keunggulannya. Dan yang utama keunggulan bukan hanya sisi faktor fisik, sisi faktor kedekatan enggak, tapi yang namanya ketaatan. Ya, ketaatan. Akan disebut santri, pondok pesantren. Nyantri itu kan namanya orang nyantri itu yang ngikuti aja itu, ngikuti terus. Tidak ada orang nyantri dahului kiainya, itu tidak ada. Nyantri itu mesti di belakangnya. Kiainya ke barat yang ngikuti ke barat, gurunya ke selatan ngikuti ke selatan, ke timur ngikuti, namanya saja nyantri. Nyantri itu yang tidak tidak banyak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Berarti bisa dikatakan kalau pondok pesantren itu lebih kompleks ya Pak, dari segi pendidikannya, pengawasannya, lalu kajian-kajiannya. Terus begini Pak, karena kita sekarang generasi muda ini eranya udah milenial sekali, semuanya serba online. Pondok pesantren ini, keberadaan pondok pesantren ini masih efektif, worth it, atau malah menjadi penghambat bagi kemajuan generasi-generasi milenial kita, Pak? Atau bagaimana? Begini, kalau mengikuti teori dalam buku Megatrend 2000, ya,
itu disebutkan jadi semakin orang maju, semakin peradaban negara itu semakin teknologinya maju, maka orang nanti akan semakin butuh yang namanya agama. Orang akan merasa gersang jiwanya, orang akan merasa ada yang kurang, ada something wrong di dalam kehidupannya, walaupun teknologi tersedia atau mungkin material semuanya tersedia, tapi di dalam hatinya ada yang merasa ganjel, apa itu kurang, ya, merasa kurang. Nah, disitulah orang kemudian butuh yang namanya agama kalau di dalam buku itu. Ya. Nah, agama itu bukan sekedar teori atau bukan sekedar hanya apalagi apa itu slogan, tapi agama itu harus berupa kaulan wa fi'lan. Jadi yaitu slogan dan harus dipraktekkan. Nah, pendidikan yang mengedepankan kaulan wa fi'lan, teori dan praktek, ya, teori dan praktek secara secara keseluruhan itu adalah pendidikan di pesantren. Jadi milenial, kaum muda milenial itu semakin anak atau kaum muda itu semakin pintar, semakin cerdas karena generasi milenial generasi yang sangat cerdas dan informasi apa saja dia dapatkan. Itu justru kaum milenial ini semakin membutuhkan keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual. Dan disitulah pesantren sangat berperan. Jadi tidak menghambat, tapi justru malah mendorong dan mempercepat perkembangan dan kemajuan dari kaum muda milenial itu. Kita lihat di mana-mana itu, baik di kota-kota besar maupun di negara-negara yang maju itu, orang akan semakin maju dan semakin dia sukses manakala keseimbangan spiritualnya, kemudian keseimbangan diri secara lahiriah dan batiniah itu ada. Jadi dia akan semakin cepat untuk sukses gitu. Berarti bukan malah menghambat tapi malah sangat dibutuhkan ya, Pak? Oh iya, bukan. Jadi sangat dibutuhkan. Jadi kalau kaum milenial itu pengen cepat sukses, pengen maju, ya dia harus harus imbang antara kemampuan dan penguasaan spiritualnya dengan penguasaan mungkin ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya itu. Tidak pincang namanya saja kalau satu diprioritaskan, yang satu ditinggalkan kan jadi pincang justru. Terus Mbak, untuk didikan atau jebolan dari pondok pesantren ini kira-kira mampu nggak Mbak untuk di zaman sekarang? Mungkin kalau di zaman-zaman dulu, zaman-zaman yang teknologi belum terlalu maju, mungkin menguasai yang santri-santri itu. Tapi kalau zaman sekarang ini mungkin nggak santri-santri atau jebolan-jebolan pondok pesantren mampu bersaing dengan generasi-generasi milenial lainnya, Pak? Khususnya bidang teknologi, karena ya sekarang media sosial kalau bukan santri yang ngisi, siapa lagi, itu gimana, Pak? Ya kalau kita melihat bukti ya, bukan hanya omong kosong, omdu ya. Lihat bukti saja. Peranan-peranan atau job-job penting di negara kita saja di Indonesia ini itu banyak yang diisi dan ditempati oleh mereka yang pendidikannya dari latar belakang pendidikan yang baik umum maupun pesantren. Khususnya mereka yang jebolan pondok-pondok pesantren ya. Kita lihat kita punya presiden yang lulusan pondok pesantren, Haji Abdurrahman Wahid. Ya, kita juga pernah punya ketua MPR yang lulusan pondok pesantren, Hidayat Nur Wahid. Kalau tadi Gus Dur, ini Kak Hidayat Nur Wahid itu alumni pondok pesantren Gontor ya. Kemudian banyak sekali lah pengusaha-pengusaha muda kita itu ya. Secara bisnis itu yang mereka alumni pondok pesantren. Jadi
Kenapa mereka bisa secepat itu menguasai segala hal, baik politik, ekonomi, kemudian teknologi tadi ya. Karena memang di pondok pesantren itu sejak awal sudah dibiasakan. Apa bukti pembiasaan di pesantren itu? Kalau misalkan secara keilmuan, keilmuan itu kan dasarnya harus memiliki referensi atau memiliki rujukan. Jadi di pesantren itu tabu manakala seseorang menentukan satu hukum atau menyampaikan sesuatu tanpa ada dasarnya. Itu sangat tabu. Ya marojik itu menjadi hal yang penting. Marojik itu kalau di dalam bahasa kampus kan referensi, ya referensi. Tidak ada santri itu kalau basul masail, musyawarah, hukum itu hanya menurut pandangannya itu enggak. Itu mesti ini dasarnya kitab ini seperti ini atau menurut madhab ini seperti ini. Itu marojik dan kitabnya sampai juz berapa, sohifah berapa. Itu kan sampai detil itu ya. Itu di sisi keilmuan. Kemudian di sisi organisasi, dengan santri berkumpul sekian banyak dalam satu tempat itu secara otomatis mereka akan terlatih, terbangun leadershipnya, terbangun organisasinya. Ya ketika nanti keluar dari pondok pesantren, apapun situasi yang dia dapatkan, yang dihadapi, dia sudah siap. Demikian pula teknologi. Sekarang pondok pesantren sekarang tidak sama dengan fasilitas pondok pesantren seperti era-era yang dulu ya. Jadi justru pondok pesantren sekarang itu selangkah lebih maju dibanding sekolah-sekolah yang non pesantren. Misalnya kalau dulu yang punya lab komputer itu mungkin hanya sekolah tertentu. Sekarang pondok pesantren itu lab komputernya sudah sangat canggih-canggih. Media komunikasi, media informasinya juga lebih maju dibanding kadang-kadang sekolah yang non pesantren. Sehingga sangat siap lah kalau pondok pesantren, alumni pondok pesantren itu menempati posisi atau pos apapun. Dan yang paling penting, alumni pondok pesantren itu dalam posisi apapun, ketakwaan, kejujuran, kemudian keseriusan, kesungguhan itu menjadi ruh dari alumni dari pondok pesantren. Ya, di situ yang mendorong alumni pesantren dalam posisi apapun itu sukses. Yang punya moto manjada wajada itu kan anak-anak santri yang punya semangat bahwa inna ma'al usri yusra itu kan anak-anak santri gitu. Dan di situ dia akhirnya ndak takut dengan tantangan apapun. Tapi kadang orang zaman sekarang gitu apalagi kaum materialis itu memandang pondok pesantren kuno, mau jadi apa kalau lulusan pesantren. Nah, kita sebagai santri gimana meyakinkan mereka kalau pondok pesantren itu bukan lembaga pendidikan yang kuno atau bisanya cuma ngaji. Sebagai generasi milenial tuh gimana cara meyakinkannya? Yang pertama tentu itu kita anggap sebagai masukan, ya sebagai kritik, sebagai masukan untuk pondok pesantren itu berbenah. Mungkin ada yang kurang dari pondok itu. Jadi kalau ada orang lain yang misalkan memberikan penilaian terhadap pondok seperti itu, ya memang tidak semuanya sebenarnya. Itu mungkin ada 1, 2 atau sebagian kecil pesantren yang memang masih kurang, ya belum seperti yang diharapkan masyarakat. Mungkin ya. Tapi juga jutaan atau bahkan banyak sekali pondok pesantren itu yang lebih hebat ya. Mungkin mereka juga belum tahu bagaimana sih dalamnya pondok pesantren itu. Jadi kalau mau tahu pondok pesantren ya harus mondok dulu, harus nyantri dulu. Gimana sih jeruane atau dalemannya pesantren itu ya dia harus mondok dulu, kan tidak objektif kalau saya menilai dari luar itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu itu sebagai koreksi tadi saya sampaikan itu pondok pesantren memang harus update dengan kemajuan zaman. Dan sekarang ini sudah hebat-hebat loh pondok pesantren itu. Dan menjadi pendidikan pilihan pertama. Kalau dulu alternatif kesekian, kalau anaknya tidak diterima di sana, terus daripada nakal di pondok kan gitu dulu. Sekarang enggak, pondok pesantren itu sekarang menjadi
Yang utama. Yang utama, idola yang pertama, berebut orang masuk pondok pesantren itu. Yang pesantren yang mana? Ya tentu pesantren yang bagus itu. Tentu pesantren yang apa ini, yang memenuhi apa ini segala fasilitas, kebutuhan, model pengajaran dan sebagainya itu. Kalau pesantren kita udah masuk kriteria yang bagus gak, Pak? Kalau saya tidak dalam kapasitas menilai diri sendiri ya. Nanti jadinya. Tapi fasilitasnya udah terlalu modern, Pak. Kalau kita sih yang penting tiada hari tanpa berbenah, itu semboyan kita. Jadi setiap hari kita harus berbenah. Pola pendidikan kita kombinasi antara pola pendidikan pesantren kelas salafiyah yang salaf dengan pendidikan pesantren yang kholaf atau yang modern. Bahasa juga kita ikuti, kemudian fasilitas. Kalau dulu orang mondok itu tidurnya asal tidur di lantai itu ya, kita memprioritaskan mengutamakan kesehatan santri. Karena kalau tempat tidurnya seperti apa itu nikmat, nyaman, nanti dia juga mengikuti pembelajaran, ngaji juga nyaman. tidak sakit-sakitan. Kemudian menu konsumsi kita juga selalu kombinasikan. Kalau dibanding dengan warteg yang mungkin kita lebih tinggi lah kalau menu konsumsinya gitu. Kemudian teknologi, ya kita ngikuti teknologi. Jadi apa ini jaringan-jaringan hubungan dengan lembaga lain ya kita lakukan itu. Tapi tentu saya tidak dalam kapasitas menilai diri sendiri. Kalau menilai diri sendiri itu tentu nanti ada pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Jadi kita depan ini ada salah kita tidak tahu ya, tapi salah orang lain jauh kecil sekali tapi kita tahu. Ya, biar nantilah orang lain atau pihak lain yang menilai. Gitu. Berarti memang pondok pesantren itu sekarang malah jadi yang utama ya, pilihan orang tua utama dalam mendidik anak-anaknya. Iya, buktinya pondok kita saja ini, pondok kita ini kan dalam usia yang belum lama lah ya. Kita sekitar usia pondok ini 6 atau 7 tahun ya, dari berdirinya pondok ini. Ini sudah menurut saya prestasi yang luar biasa karena santrinya sudah dari hampir seluruh Indonesia toh. Kita ada dari Bali, kita ada dari Kalimantan, dari Jakarta, dari Indramayu, Cirebon, dari luar Jawa juga sudah mulai. Mungkin 1-2 tahun lagi mungkin akan ada santri dari luar negeri. Dari luar negeri, internasional ya Pak. Iya, ini sekarang tidak sesuatu yang mustahil lah ya. Tidak menutup kemungkinan. Iya, ini ada kenalan-kenalan apa yang di luar negeri juga selalu ngikuti Facebooknya Duta Aswaja. Selalu ngasih komen itu kan berarti apa ini pondok pesantren kita itu sudah dikenal orang sampai di mancanegara gitu. Ya mungkin sekalian promosi ya bagi adik-adik yang mau mondok, bisa mondok di Duta Aswaja dengan fasilitas yang modern tapi biaya yang merakyat ya, ramah di kantong. Tapi fasilitasnya jangan ditanya ya. Ya, saya tambahkan sedikit tentang biaya. Kenapa Pondok Duta Aswaja itu dengan fasilitas yang menurut hemat para wali santri bukan dari saya sebagai pengasuh. Para wali santri itu menilai fasilitas pondok ini sudah fasilitas yang kelas atas ya. Tapi kenapa harganya atau biayanya itu tidak mahal? Karena memang prinsip dasar ketika Abah mendirikan pondok ini, pondok bukan bisnis. Pondok adalah pengabdian. Jadi apa yang kita butuhkan untuk operasional itu saja yang kita kenakan pada santri. Jadi biaya itu untuk kembali ke santri, dari santri kembali ke santri. Untuk makan santri, untuk perawatan kesehatan santri, untuk antar jemput sekolah santri, untuk biaya-biaya santri itu. Sehingga bukan kita menghitung seperti orang bisnis, kita bangun sekian miliar, kita fasilitas sekian miliar, nanti kita harus BEP berapa itu enggak. Jadi enggak takut rugi ya? Enggak ada yang rugi kalau kita berbisnis dengan Allah itu enggak ada yang rugi. Allah akan selalu memberikan keuntungan. Jadi nawa itu awalnya memang pondok ini kita dirikan untuk pengabdian kita
Jadi mengabdi itu kan tidak mencari untung. Jadi yang penting fasilitas tercukupi dengan kelas atas, harga adalah seminimal mungkin kita tekan. Tapi dengan pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang sangat kita pentingkan. Jadwal makan kita tepati, menu makan juga kita kombinasi, kita variasi setiap harinya, pagi, siang, sore kita variasi. Tidak ada yang istilah rugi lah ya. Kalaupun secara material di dunia ada yang mengatakan rugi, bagi saya, bagi kita pengurus itu tidak ada yang rugi. Kita sudah sangat nyaman gitu ya. Nyaman apa? Nyaman bisa mengabdi itu sudah nyaman gitu. Sudah untung, bisa mengabdi itu sudah untung. Bukan untung secara material itu. Nah, itu sedikit tambahan tentang kenapa biaya di Pondok Pesantren Duta Swaja itu merakyat ya. Kalau mungkin di pondok-pondok lain 2 kali lipat loh dari pondok sini loh dengan fasilitas seperti ini. Kita termasuk yang langka, Pak. Iya. Ya semoga dengan ini santri yang mondok itu merasa nyaman dan mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah. Itu ya harapan kami seperti itu. Ya, untuk yang terakhir mungkin Pak, apa pesan Abah untuk para pelajar muda, khususnya para santri, untuk menghadapi perkembangan zaman, untuk menghadapi ganasnya teknologi, di mana zaman sekarang ya disintegrasi moral, ya, bagaimana peran santri dan sikap santri sebaiknya, Pak? Monggo. Ya kalau kita menyikapi kemajuan zaman ini, yang pertama kita harus positive thinking. Jadi saya harapkan santri memandang masa depan, memandang kemajuan teknologi, kemajuan zaman ini, itu positive thinking. Ketika kita berpikir positif tentang apapun yang ada di zaman kita ini, maka kita akan memanfaatkan kemajuan itu. Kita jangan memandang sinis terhadap kemajuan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan itu yang paling penting. Jadi ibarat orang itu kita gunakan kemajuan itu sebagai media. Media untuk apa? Ya untuk kebaikan, untuk fastabiqul khairat. Majunya media sosial yang menyebar kemana-mana sampai ke kamar-kamar dan sebagainya itu, ya itu kita manfaatkan. Untuk apa? Ya untuk fastabiqul khairat, untuk berdakwah, untuk mengingatkan. Itu sikap yang harus kita ambil. Jadi positive thinking, ya husnudon. Yang kedua, santri memang harus berpacu, tidak boleh terkotak pemikirannya di daerahnya atau di lokal saja. Jadi ibaratnya itu berpikir kita internasional, global, tapi sikap kita tetap di kaki yang kita pijak atau di daerah itu. Jadi pikiran bisa sampai ke Amerika, ke Singapura, ke luar negeri, kemana-mana, ke Arab dan sebagainya, tapi akhlak, adab, budaya kita jangan sampai tercerabut. Jangan sampai ternodai. Jangan sampai ternodai. Jadi kalau dulu para kiai itu, silahkanlah Anda itu berpikir sampai kemanapun, tapi hatimu harus tetap hati Mekah. Hati Mekah itu adalah hati yang selalu mengingat kepada Allah. Itu pesan-pesan saya. Dan yang terakhir, saya yakin satu saat nanti negara ini atau bangsa ini atau zaman ini nanti akan semakin maju, semakin baik. Semakin baiknya apa? Karena saya melihat gejala dan semangat dari santri-santri sekarang dimanapun, di pondok pesantren manapun, itu semangatnya tinggi, dan itu semuanya dari seluruh santri yang ada di pesantren manapun itu, mereka tentu akan berusaha menjadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Dan itu kalau itu jiwa santri sekian juta yang ada di pondok manapun itu bergerak bersama-sama, maka kemajuan itu akan kemajuan yang diwarnai dengan nilai-nilai yang berdasarkan pada agama, nilai-nilai yang berdasarkan pada kemanusiaan. Itu keyakinan saya. Jadi kalau saya memandang zaman itu semuanya baik. Jadi menurut saya baik. Karena zaman itu juga yang membuat zaman seperti ini siapa sih yang menghendaki? Ya, Allah juga Allah, kan gitu ya. Masa kita mau menentang suudzon sama Allah ya. Sama Allah.
kan tidak boleh. Itu mungkin closing saya deh untuk perjumpaan kita kali ini, dan ya semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, ya untuk para santri Duta Aswaja khususnya, dan santri-santri di seluruh pondok pesantren manapun, dan seluruh umat manusia. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ini dari saya. Ya, alhamdulillah dari pesan Abah kita bisa tarik kesimpulan di zaman sekarang pesantren bukan lagi menjadi penghambat untuk maju, malahan pesantren menjadi pilihan nomor 1. Zaman sekarang santri bukan lagi identik dengan ketidaktahuan teknologi atau kudet. Nyatanya banyak sekali santri yang menjadi pembisnis, banyak sekali santri yang menjadi jajaran-jajaran menteri dan posisi-posisi yang penting baik di negara maupun di internasional. Dan bagaimana sikap kita menghadapi perkembangan zaman? Tadi disampaikan ada 2 poin penting. Yang pertama, kita jangan sampai bersuudzon, ya harus positive thinking tentang zaman itu atau era itu. Dan yang kedua, santri itu ya harus dinamis, harus berpacu dan berani berlomba dengan generasi lain. Kita buktikan kalau santri itu tidak gemen-gemen ya. Apalagi santri Kudus, santri Pondok Pesantren Duta Aswaja. Namanya saja sudah Duta Aswaja. Jadi kita memang benar-benar harus siap berpacu, berlomba dalam membangun peradaban dunia. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bah untuk sore hari ini. Semoga apa yang kita tampilkan dan kita sampaikan tadi dapat ditarik manfaat. Dari saya mohon maaf bila ada kekhilafan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.